Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Agustini dikarenakan saya tidak bisa menampilkan seluruh wajah saya ke dalam frame ketika saya menjelaskan dikarenakan keterbatasan saya untuk menyampaikan materi, dikarenakan di sini saya tidak membawa laptop ataupun komputer yang lainnya sehingga saya hanya bisa merekam melalui HP. Demikian, maaf saya aturkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Abdul Furqan, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya mengenai runtuhnya Vietnam Selatan dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian praktek dalam mapel sejarah minat. Untuk yang pertama adalah latar belakang Perang Vietnam. Perang Vietnam yang terjadi antara tahun 1957 hingga 1975 dilatar belakangi dengan adanya intervensi asing dari Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Dalam perang ini, Vietnam Utara dibantu oleh RRC dan Uni Soviet sebagai sesama negara komunis. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya Perang Vietnam. Terjadinya Perang Vietnam disebabkan oleh penjajahan Prancis terhadap Vietnam yang membagi Vietnam menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Selatan, dan juga disebabkan oleh perbedaan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara bagian, di mana Utara menganut ideologi komunis dan Selatan menganut ideologi liberalis. Kemudian merdekanya Vietnam dari jajahan Prancis. Pada 1941, Ho Chi Minh kembali ke Vietnam untuk melakukan pergerakan gerilya dalam melawan penjajahan Prancis. Ketika itu, Jepang bekerjasama dengan Prancis dalam penjajahan terhadap Vietnam. Pada satu ketika, Jepang menyerah kepada sekutu, dan Ho Chi Minh merasa sudah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Akhirnya pada 2 September Vietnam merdeka. Kolonisasi Prancis di Vietnam melahirkan sikap nasionalisme bangsa Vietnam yang ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah Prancis di Vietnam. Hal ini berdampak kepada timbulnya perlawanan bangsa Vietnam terhadap bangsa asing seperti Prancis dan Jepang, kemudian melahirkan kemerdekaan Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Kemudian terbaginya Vietnam. Terbaginya Vietnam menjadi dua negara diawali dengan adanya Perang Indochina yang mengakibatkan munculnya Perang Vietnam antara kelompok nasional seperti Viet Minh dan Ho Chi Minh dengan kelompok kolonial Jepang dan Prancis. Selama 8 tahun sejak 1946, Perang Indochina-Prancis terjadi. Perang ini diakhiri dengan kekalahan telak oleh Prancis dan kemenangan oleh Viet Minh pada pertempuran Dien Bien Phu sekitar Mei 1984. Kemudian pertempuran Dien Bien Phu adalah yang terakhir dalam Perang Indochina. Pertama antara Prancis dan Viet Minh. Pertempuran ini terjadi antara Maret dan Mei 1984 dan berakhir dengan kekalahan telak oleh pihak Prancis. Kemudian adalah akhir dari Perang Vietnam. Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengungguli Selatan yang didukung oleh tentara dan peralatan militer canggih oleh Amerika Serikat sangat kuat dan sangat sulit untuk diimbangi. Tetapi situasi berubah pada 1973 di bulan Januari ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara resmi mengakhiri permusuhan antara kedua belah pihak, dan negara Amerika Serikat akhirnya menarik mundur pasukannya karena demonstrasi anti perang semakin intens dilakukan di negara Amerika Serikat. Namun setelah kekalahan Amerika di Perang Vietnam, pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut hingga 30 April 1978. Hari itu, pasukan RDV merebut Saigon, kemudian menamainya sebagai kota Ho Chi Minh. Setelah Vietnam Selatan menyerah, Perang Vietnam bisa berakhir. Dengan begitu, Vietnam Utara menjadi pemenang Perang Vietnam.
Kemudian bersatunya Vietnam. Setelah jatuhnya pemerintah Vietnam Selatan pada 30 April 1975, kedua negara ini secara resmi bersatu pada 2 Juli 1976 menjadi sebuah negara bersama yang bernama Republik Sosialis Vietnam atau yang biasanya dikenal sebagai Vietnam. Dan pada 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan bersatu melalui pemungutan suara secara tertutup di Majelis Besar. Akhirnya ditetapkan setelah seorang pemimpin baru yang menjadi pemimpin kedua negara tersebut yang telah bergabung. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyampaikan materi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.